Oke, baik. Selamat malam jemaat yang kasih Tuhan. Adakanlah waktu untuk berdoa. Memang ini lagu yang cocok saya nyanyikan di Rabu malam karena kita mau berdoa. Kita mau berdoa bersama secara jemaat. Dan kita bisa berdoa sendiri-sendiri. Namun doa sebagai jemaat ada suatu tempat yang spesial juga. Ada suatu peran yang spesial. Bahkan kalau kita mau membuka di dalam Kisah Para Rasul contohnya, di situ kalau ada lacak, insiden-insiden di mana jemaat berdoa bersama, Anda akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Gitu ya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas hari ini, karena sebelum berdoa kita mau membahas firman Tuhan, sebagaimana biasa, dan hari ini saya mengajak kita untuk membuka Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal 42, ini adalah pasal terakhir Ayub, tidak terasa, atau mungkin terasa, kita sampai ke akhirnya. Kita akan selesai kitab Ayub pasal 42, ini pasal terakhir, dan tema khotbah saya adalah berkat pada akhirnya. Ya, kita akan baca dulu sebelum kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan. Silakan mengikuti, saya akan bacakan Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 17. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberi tahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan duduk dengan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu." Setelah Tuhan menyampaikan hal itu kepada Ayub, Tuhan berfirman kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Pergilah kepada hambaku Ayub, dan persembahkanlah semuanya itu sebagai kurban bakaran untuk dirimu. Hambaku Ayub akan berdoa untuk kamu, karena permintaannya lah yang akan kuterima. Dengan demikian, aku tidak akan memperlakukan kamu sesuai dengan kebodohanmu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub." Lalu Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naama pergi melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Tuhan pun menerima permintaan Ayub. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub segala kepunyaannya, dahulu sampai 2 kali lipat. Kemudian semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, serta semua kenalannya yang lama, datang kepadanya dan makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan rasa duka dan menghibur dia atas segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub. Mereka diberi ayahnya milik pusaka bersama dengan saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup selama 140 tahun.
Ia melihat anak-anak dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Ayub pun meninggal ketika sudah tua dan lanjut umur. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, kami sudah membahas kitab Ayub sepanjang banyak bulan, banyak tahun bahkan. Kami sampai kepada akhir dari kitab yang Engkau inspirasikan, kitab yang luar biasa ini Tuhan. Dan kami mau belajar darinya, kiranya Engkau menolong, kami bisa mengambil kesimpulan yang tepat sesuai dengan yang Engkau inginkan. Kami berdoa Tuhan, tolong kami, dalam nama Yesus permintaan ini kami ajukan. Amin. Baik, ini adalah pasal terakhir, pasal penutup, ada kesimpulannya. Tapi kesimpulan apa yang mau kita tarik kalau begitu? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari keseluruhan kitab Ayub ini? Ya, kalau ada orang yang sinis terhadap kitab Ayub, mungkin dia akan berkata, ini endingnya terlalu kedongeng-dongengan. Ya, endingnya terlalu too good to be true. Jadi sepertinya seolah-olah Ayub akhirnya live happily ever after lah, gitu, semacam suatu ending dongeng di mana dia mengalami cobaan yang begitu berat, lalu kemudian dia akhirnya lewat dan kemudian dia mendapatkan berkat-berkat dan lain sebagainya, dan dia hidup bahagia habis itu, begitu. Ini seperti suatu dongeng mungkin. Tapi saudara kasih Tuhan, sebenarnya bukan demikian. Ini bukan kisah dongeng, ini adalah sesuatu yang real terjadi. Dan kesimpulan yang akan kita tarik sebenarnya tergantung bagaimana kita memahami apa topik utama dalam kitab Ayub dan siapa tokoh utamanya. Apa topik utama dalam kitab Ayub dan siapa tokoh utamanya. Nah, kalau orang melihat sekilas saja, mungkin kita bilang, oh ya jelas, tokoh utama kitab Ayub ya pasti Ayub. Kan? Namanya saja kitab Ayub. Dari awal kita sudah ketemu dengan Ayub, di tengah Ayub berdebat dengan 3 temannya dan lain sebagainya, lalu Tuhan bicara dengan Ayub di akhir. Jadi tokoh utama Ayub dan topik utamanya berarti masalah kesengsaraan, ya, masalah penderitaan. Ya, dan banyak orang mendekati kitab Ayub dengan konsep seperti itu. Dan memang benar kitab Ayub banyak bicara soal penderitaan. Ada banyak hikmat bisa kita tarik dari penderitaan Ayub dan ada banyak pelajaran di situ. Tapi sebenarnya saya ingin berkata bahwa topik utama kitab Ayub bukan masalah penderitaan bahkan. Dan tokoh utama kitab Ayub juga bukan Ayub sendiri. Nah, untuk itu saya mengajak kita mendapatkan sedikit bantuan. Bantuannya adalah dari bagian firman Tuhan lain. Karena prinsip kita selalu adalah Alkitab menafsirkan Alkitab. Di seluruh perjanjian baru, ada satu perikop yang menyebut Ayub. Ya, mungkin Anda ingat perikop itu. Dan di seluruh perjanjian baru, hanya satu perikop ini yang menyebut Ayub, yaitu di dalam surat Yakobus. Jadi, coba kita lihat surat Yakobus, dan kita akan melihat apa komentar Tuhan sendiri, ya, perjanjian baru, karena Yakobus diinspirasikan oleh Roh Kudus. Bagaimana kitab Yakobus melihat kitab Ayub. Ya. Jadi kita lihat Yakobus pasal 5. Dan ya kita lihat ayat 7 sampai 11, tapi supaya menghemat waktu ayat 11 saja. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kalau saya nggak salah TB1 bertekun di situ ya. Sungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah atau bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub. Ya, jadi ini menyebut Ayub di sini. Jadi Ayub adalah tokoh yang real. Perjanjian baru mengokohkannya. Oke, lanjut. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi saudara, ada suatu hal yang menarik di sini. Kalau kita bicara mengenai ketekunan atau ketabahan Ayub, oke, kita paham. Melalui semua penderitaan itu, Ayub tekun, Ayub tabah, begitu kan? Oke. Tetapi ada sedikit sesuatu yang agak sedikit mencengangkan di sini, ya, bahwa kesimpulan dari kitab Ayub adalah Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, katanya. Ya, Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan.
Kalau seseorang tidak memiliki pandangan rohani atau seorang pengkritik Alkitab, dia akan berkata, saya tidak mendapatkan dari kitab Ayub Tuhan itu maha penyayang atau penuh belas kasihan. Gitu. Karena Tuhanlah yang mendatangkan berbagai penderitaan itu kepada Ayub. Ya, Tuhan yang mendatangkan itu. Dan di awal sepertinya dalam tanda kutip Tuhan kayak bertaruh dengan iblis, begitu kan? Iblis bilang, saya bisa bikin orang ini menghujat engkau, meninggalkan engkau. Dan Tuhan bilang, enggak, kamu nggak bisa. Oke, taruhan ya, saya serang dia. Dan sepertinya Tuhan mengizinkan itu. Gitu. Seperti Tuhan mengokekan itu. Ya. Dan walaupun kita bisa berkata Tuhan tidak membiarkan iblis melampaui batas-batasnya, dan iblis itu bagaikan singa atau anjing yang ada talinya. Saya yakin di sini kalau anak-anak bawa anjing jalan kan ada talinya, kan? Nah, kalau kita tetap di situ, ya anjing itu bisa gerak-gerak, namun tidak bisa lewat dari tali yang kita pegang itu. Jadi iblis itu seperti anjing penyerang, tapi ada talinya, Jadi Tuhan rem dia. Tetapi orang bisa saja berkata, tapi kan tetap Tuhan izinkan. Tetap Tuhan izinkan, tetap talinya itu Tuhan izinkan sampai dia menggigit Ayub. Jadi bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu maha penyayang, penuh belas kasihan, ya, sedangkan dia membiarkan Ayub mengalami semua itu. Dan ingat bahwa kitab Ayub sama sekali tidak menghilangkan poin ini, gitu. Di dalam kitab Ayub tidak ada suatu pengajaran bahwa seolah-olah iblis itu punya kuasa dan Tuhan berusaha untuk menahan iblis, tapi Tuhan hanya bisa tahan sampai di sini saja. Seperti Tuhan itu kebaikan, iblis itu kejahatan, lalu ada yin yang dan dualisme. Tidak seperti itu. Dalam kitab Ayub sangat jelas bahwa Tuhan yang maha berdaulat. Dan Ayub memahami, 3 orang temannya memahami, ini adalah keputusan Tuhan. Bahwa Ayub mengalami semua ini tidak lain tidak bukan adalah kedaulatan Tuhan, izin Tuhan, keputusan Tuhan bahwa ya Ayub kamu akan mengalami hal ini. Ya, bahkan coba kita balik lagi ke Ayub pasal 42. Di ayatnya yang ke 11 sampai kepada kesimpulannya pun, saya baca pasal 42 ayat 11b di situ, mereka menyatakan rasa duka dan menghibur dia. Tadi kalian perhatikan nggak kalimatnya? Atas segala malapetaka yang telah ditimpakan siapa? Bukankah iblis? Iblis yang menyerang kan? Ini katakan sini, yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Memang iblis yang menyerang. Tapi Tuhan yang mengizinkan. Tuhan bilang, oke, silakan serang Ayub. Memang Tuhan kasih batasan. Tetapi Ayub memahami, 3 temannya memahami, bahwa ini adalah kedaulatan Tuhan. Jadi iblis dengan Tuhan itu bukan saingan. Iblis dengan Tuhan itu bukan dua raja yang bertarung, tidak. Iblis itu di bawah Tuhan. Ya, dan iblis mau bertindak pun harus ada izin Tuhan. Nah, sehingga kita bertanya, kalau begitu, di mana letak penyayangan Tuhan? Karena kan Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, inilah makanya tadi saya bilang sebenarnya tokoh utama di dalam kitab Ayub bukan Ayub malah sudah. Sebenarnya tokoh utama dalam kitab Ayub adalah Tuhan. Dan kitab Ayub memang bicara banyak mengenai penderitaan, tapi kitab Ayub bukan ditulis supaya kita berfokus kepada penderitaan. Kitab Ayub ditulis supaya kita berfokus kepada Tuhan. Dan bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa seluruh perjanjian lama, seluruh kitab nabi, hukum nabi dan Mazmur berbicara tentang aku. Yesus bilang. Nah, berarti kitab Ayub juga berbicara
mengenai Yesus Kristus, mengenai Tuhan. Dan kita sudah pernah bahas bahwa Ayub sendiri adalah tipologi Yesus Kristus. Seorang hamba yang tidak bersalah, yang menderita. Walaupun tidak ada tipologi yang sempurna, ya, karena semua tipologi Yesus pasti ada dosanya. Daud tipologi Yesus ada dosanya. Musa tipologi Yesus ada dosanya. Semua tipologi Yesus ada dosanya, sedangkan Yesus sendiri tidak berdosa. Ya, namun Ayub adalah salah satu tipologi Yesus. Namun lebih daripada itu, lebih dari sekedar masalah tipologi, Tuhan ingin agar di tiap-tiap kitab kita bisa melihat fokus kepada Tuhan. Karena di setiap fase hidup kita, kita bisa berfokus kepada Tuhan. Saudara, kalau Anda sedang jatuh cinta, Anda mungkin membaca Kidung Agung. Anda berkata, di dalam cinta saya tetap harus berfokus kepada Tuhan. Kalau Anda membaca Kidung Agung dengan fokus kepada Tuhan. Ya. Kalau Anda sedang menderita, ya mungkin Anda baca kitab Ayub. Anda berkata, di dalam penderitaan saya akan berfokus kepada Tuhan. Karena kitab Ayub berbicara mengenai fokus kepada Tuhan di dalam penderitaan. Dan oleh karena itu, kita melihat di sini ya, bahwa ternyata kalau kita berfokus kepada Tuhan, sebagaimana disimpulkan di dalam pasal 42 ini, ternyata benar Tuhan itu menyayangi Ayub di dalam setiap apa yang dia alami. Nah, hari ini saya ingin membagikan 3 poin bagaimana kita melihat Tuhan yang tadi di dalam Yakobus 5 ayat 11 tadi dikatakan Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Bagaimana sesuai dengan kesimpulan di pasal 42 ini, bagaimana Tuhan menyayangi Ayub di dalam semua yang terjadi atas dirinya. Nah, ada 3 poin saudara kasih Tuhan. 3M, ya, karena menyayangi dimulai dengan M, maka ada 3M cara Tuhan menyayangi di sini. Yang pertama adalah kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, Tuhan menyayangi Ayub dengan cara dia merendahkan Ayub. Tuhan menyayangi Ayub dengan cara dia merendahkan Ayub. Nah, ingat bahwa pasal 42 ayat 1 sampai 6 ini adalah respon Ayub setelah Tuhan menegur dia, setelah Tuhan menantang dia, setelah Tuhan berkata, "Hei Ayub, siapkan dirimu sebagai laki-laki, aku mau tanya kamu jawab aku." Dan ingat, sepanjang berpuluh-puluh pasal dia berdebat dengan 3 orang temannya itu, dia senantiasa berkata, andai kata saya bisa ketemu Tuhan, andai kata saya bisa membawa kasus saya ke hadapan Tuhan, saya akan menanyai Tuhan. Dan Ayub berpikir, mengimajinasikan, dia akan menginterogasi Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Ada salah apa dalam hidup saya? Coba kita review, gitu kan? Hari-hari saya, tunjukkan kesalahan saya. Dia mau interogasi Tuhan. Tapi Tuhan, ketika Tuhan muncul, Tuhan tidak kasih dia kesempatan untuk menginterogasi Tuhan. Karena memang tidak pantas. Dan bukan pada posisi Ayub. Dan terbalik, Tuhan yang bilang, aku yang akan menanyai kamu. Aku yang akan menanyai kamu. Siapa kamu? Kalau Tuhan kasih jawaban sama kamu pun, kamu bisa paham atau tidak? Gitu. Kamu punya cukup hikmat atau tidak? Kamu ada membangun bumi. Di mana kamu waktu Tuhan ciptakan bintang-bintang dan konstelasi? Kamu punya cukup hikmat tidak? Kalau Tuhan jawab kamu saja, belum tentu kamu ngerti. Dan Tuhan menginterogasi Ayub. Dan akhirnya kita baca pasal 42 ayat 1 sampai 6, Ayub menyadari hal tersebut. Dia sadar dan dia bertobat dan dia merendahkan hati. Dia bilang, oh benar Tuhan, aku sudah terlalu cepat berkata-kata. Aku sudah salah. Aku sudah salah, sekarang aku menyesal, aku mencabut perkataanku. Di ayat yang ke-6 di situ. Aku mencabut perkataanku. Ya, ketika dia berkata, di mana Tuhan? Ya, aku mau tanya Tuhan. Tuhan tidak memberikan aku keadilan dan lain sebagainya. Aku mau mencabut perkataanku, katanya. Aku mau duduk di dalam debu dan abu dengan menyesal. Dan kita melihat apa yang Tuhan lakukan dengan dia berbicara kepada Ayub dan pengalaman yang Ayub alami, akhirnya Ayub merendahkan diri, merendahkan hatinya. Dan ini adalah hal yang baik. Kita hidup di suatu zaman di mana ada suatu cinta akan diri sendiri. Di mana kata kunci di zaman sekarang adalah aktualisasi diri. Dan kita hidup di masa di mana
konsep kerendahan hati dan merendah dan lain sebagainya itu dianggap sangat negatif. Dan orang diajar untuk kamu justru harus tinggi dan kamu harus terlihat hebat, kamu harus bisa sell yourself, menjual diri dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada lagi ruang bagi konsep bahwa ternyata ketika Tuhan merendahkan Ayub itu hal yang baik bagi dia. Ketika Tuhan membuat Ayub terpuruk dan dia merendah dan dia berkata, Tuhan, aku sudah salah, aku sekarang di dalam debu, dalam abu, aku kecil, aku orang yang akan mati, aku menderita. Ya, ternyata ada baiknya untuk Ayub. Ternyata ada baiknya untuk Ayub. Coba kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Ketika kita mencoba meninggikan diri kita sendiri, Tuhan, itu di ayat 5, kita baca dari ayat 5 deh. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Wow, Tuhan ingin kita merendah satu terhadap yang lain. Bukan adu-aduan siapa lebih tinggi, siapa lebih senior, siapa lebih, posisi saya lebih di atas kamu, dan lain sebagainya. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati, ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dan kalau kita lihat terus, ayatnya lanjut lagi ya, ayat 7, 8, 9. Ayat 9 bicara apa? Sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, bahwa Tuhan akan menguatkan, melengkapi, meneguhkan sesudah kamu menderita untuk sementara. Jadi konsep rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat di ayat 6 di sini bertalian dengan konsep bahwa di dalam dunia ini kita sering mengalami penderitaan. Dan nggak apa-apa, kita menderita, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan kuatkan dan pulihkan kita pada waktunya sesudah kita menderita sementara. Dan kita balik lagi ke Ayub pasal 42, ya. Kita harus menanggalkan konsep modern yang anti Tuhan, yang meninggikan diri sendiri saja, dan kita melihat bahwa ketika Tuhan merendahkan Ayub untuk sementara waktu, itu adalah hal yang baik. Dan kalau misalnya Tuhan bekerja dalam hidup kita, di mana kita ada mengalami penderitaan, di mana itu adalah hal yang ketika kita harus teringat, misalnya kita ada sakit tubuh, lain sebagainya, kita jadi teringat, ternyata tubuh saya lemah. Ternyata saya bukan Superman. Karena banyak anak muda yang kuat dan segala macam, dia merasa diri dia Superman. Bukan yang bisa terbang dari gedung, tapi dia merasa dia sangat kuat. Tapi kadang-kadang ternyata tubuh ini lemah. Ternyata waktu saya di dunia ini terbatas. Kadang-kadang kita harus diingatkan seperti itu. Kalau enggak, kita pikir kita tidak ada rasa urgensi untuk Tuhan. Tapi ketika kita diingatkan, ternyata waktu kamu di dunia terbatas. Masih ada apa lagi yang perlu saya lakukan di dunia ini? Ya? Kadang-kadang ketika saya sakit, saya merasa itu malah ada banyak manfaatnya untuk diri saya. Karena ketika saya sakit, saya malah berpikir, saya teringat kalau saya nggak sakit, kadang-kadang saya habiskan waktu untuk hal yang kurang optimal atau lain sebagainya. Ketika saya sakit, saya pikir, mestinya saya bisa kerjakan sesuatu begitu kan, tapi lagi sakit sekarang. Ya, mengingatkan saya betapa pentingnya waktu ini untuk Tuhan. Ada banyak hal sudah dikasih Tuhan. Dan Tuhan menyayangi Ayub dengan cara merendahkan dia di sini. Oke, kita masuk poin yang kedua sekarang. Kita lihat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Yaitu Tuhan menyayangi Ayub dengan cara membenarkan dia. Tuhan menyayangi Ayub dengan cara merendahkan dia.
kemudian Tuhan membenarkan dia, vindicate dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Tuhan membela Ayub, Tuhan menyatakan Ayublah yang benar. Ya. Nah, kalau kita mengingat perdebatan dia dengan 3 orang temannya itu, ya, dan kemudian bagaimana Tuhan juga menegur Ayub di tengah badai itu, mungkin kita berpikir, wah kalau begitu 3 temannya lah yang benar, Ayub yang akan dinyatakan salah, tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Ternyata Tuhan membenarkan Ayub. Dan Tuhan berkata kepada Elifas, Bildad, dan Zofar, kalian ini salah. Kalian telah berkata salah tentang aku, tidak seperti hambaku Ayub. Berarti Ayub mengatakan yang benar tentang Tuhan. Ya, Ayub mengatakan yang benar tentang Tuhan, sedangkan Elifas, Bildad, dan Zofar menyatakan hal yang salah sedemikian rupa, sehingga Tuhan bilang, aku akan hukum kalian. Kecuali kalau kalian minta sama Ayub berdoa kepadaku, dan Ayub disebut hambaku. Ini adalah suatu hal yang penuh hormat ya. 2 kali Tuhan sebut hambaku Ayub di ayat yang ke-7, ya, hambaku Ayub. Kemudian ayat yang ke-8, hambaku Ayub akan berdoa untuk kamu. Tuhan sebut Ayub hambanya 2 kali. Suatu kehormatan untuk Ayub. Dan Tuhan membenarkan Ayub, membela Ayub. Nah, mungkin di sini kita juga agak bingung sedikit ya. Oke, kalau 3 orang temannya mengatakan yang salah tentang Tuhan, itu kita paham. Karena mereka menyatakan bahwa Tuhan menghukum Ayub karena Ayub punya dosa. Sedangkan tidak. Tuhan tidak sedang menghukum Ayub. Ya, penderitaan yang datang kepada Ayub bukanlah hukuman Tuhan. Tidak ada dosa rahasia Ayub yang mereka tuduhkan itu. Tidak ada itu. Jadi mereka telah salah memahami motif Tuhan. Mereka telah menyatakan hal yang salah tentang Tuhan. Tetapi bagaimana dengan Ayub sendiri? Bukankah Ayub sendiri juga ada menyatakan hal yang salah? Ya sampai-sampai tadi kita baca ayat yang ke-6 tuh Ayub sendiri bilang, aku mencabut perkataanku. Berarti ada sesuatu yang Ayub katakan yang kurang tepat juga tentang Tuhan sebenarnya. Yang tidak sepenuhnya seperti yang sudah kita bahas. Ayub tetap bersikukuh bahwa saya bukan menderita karena ada suatu dosa rahasia. Saya tidak tahu ada dosa rahasia apa yang kalian maksudkan itu. Dan saking yakinnya, saking dia mau membela kebenarannya, dia over sampai-sampai berkata, saya yakin saya benar, bahkan kalau ini jangan-jangan Tuhan yang salah gitu maksudnya. Gitu ya. Dan sedemikian overnya dia mau membela kebenaran dirinya, itu suatu kesalahan. Tapi kenapa Tuhan di sini bilang bahwa Ayub mengatakan yang benar tentang dirinya? Ya. Nah di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Nomor 1, Tuhan melihat keseluruhan, dan keseluruhan itu berarti termasuk pasal 42 ayat 1 sampai 6, yaitu ketika Ayub sudah bertobat. Gitu. Ketika Ayub sudah menyadari kesalahan dia dan berkata, Tuhan Kaulah yang benar. Ya Tuhan, aku menyerah kepada kedaulatanmu. Tuhan, aku dulunya dengar tentang Engkau dari orang, sekarang sudah ketemu langsung dengan Engkau, dan Engkaulah yang ini. Dan jadi ketika Tuhan berkata bahwa Ayub mengatakan yang benar tentang Tuhan, tentang dirinya, Tuhan melihat keseluruhan sampai ke akhirnya, sampai kepada di mana pikiran Ayub sudah dibenarkan, gitu. sudah sampai kepada titik yang benar. Gitu. Tapi lebih daripada itu, Tuhan juga melihat hati Ayub. Nah, 3 orang temannya Ayub, ada nggak mereka mengatakan hal yang benar tentang Tuhan? Ada juga. Bahkan kalau kita baca argumen-argumen mereka, ada banyak hal yang mereka katakan yang bagus sebenarnya. Nah, kita sudah bahas itu. Misalnya mereka bersikukuh, Tuhan akan menghukum orang jahat, dan Tuhan akan memberkati orang benar. Benar nggak itu? Benar juga sebenarnya. Nggak salah mereka bersikukuh seperti itu, ya bahwa Elifas dan Bildad dan Zofar mengatakan hal-hal seperti itu. Tetapi bedanya mereka dengan Ayub apa? Mereka itu hanya teori saja. Mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga mereka tidak bergumul, kenapa ini ya Ayub dan lain sebagainya? Kenapa diri saya? Sedangkan Ayub memang kadang-kadang karena tidak ada satu orang pun yang tahu Tuhan dengan sempurna. Tidak ada. Tuhan itu
tak terhingga. Kita ini makhluk yang finite. Bagaimana kita bisa berani mengklaim saya sudah kenal Tuhan dengan sempurna? Anda mengklaim begitu saja sudah salah. Ayub masih bisa masih perlu Tuhan perbaiki. Tapi dia memiliki hubungan yang real dengan Tuhan. Ketika dia berseru, dia sedang bergumul. Tuhan yang saya tahu adalah Tuhan yang maha adil. Tapi kenapa saya menderita? Kan? Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang mulia. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang senang dengan orang yang baik. Dan saya selama ini saleh. Tapi kenapa saya menderita? Jadi ini adalah suatu pergumulan pribadi dia. Dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan melihat hatinya Ayub. Tuhan melihat hatinya Ayub. Sehingga Tuhan berkata, ya, oke, hambaku Ayub sebenarnya mengatakan yang benar tentang aku. Oh, saudara kasih Tuhan. Sungguh indah ketika suatu hari Tuhan membenarkan kita, membela kita. Dan Tuhan berkata, hambaku Ayublah yang benar. Kalian salah. Baik, nah karena waktu kita tidak banyak, kita masuk saja kepada poin yang ketiga. Tadi yang pertama adalah Tuhan menyayangi Ayub dengan cara merendahkan Ayub. Tapi kemudian Tuhan membenarkan Ayub, membela Ayub. Dan yang ketiga dan terakhir adalah kemudian Tuhan memberkati Ayub. Inilah ya topik atau judul khotbah kita, berkat pada akhirnya. Berkat pada akhirnya. Tuhan memberkati Ayub, saudara. Dan itu kita lihat dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Tadi sudah kita baca. Beberapa hal yang perlu kita tekankan di sini adalah Tuhan memberkati Ayub satu setelah dia mengakui kedaulatan Tuhan. Setelah dia direndahkan. Ini benar-benar mengilustrasikan 1 Petrus 5 ayat 6 yang kita baca tadi. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan supaya ia meninggikan kamu. Dan kemudian Tuhan juga memberkati Ayub setelah dia mau mendoakan teman-temannya. 3 orang temannya yang sudah memfitnah dia, ya, bahkan dengan kata-kata yang cukup kejam, gitu. Dan 3 orang temannya ini yang telah berpikiran buruk tentang dia, tapi Tuhan bilang, minta kepada hambaku Ayub untuk berdoa. Dan ternyata Ayub mendoakan mereka. Dan setelah Ayub mendoakan mereka, barulah Tuhan memberkati Ayub. Dan Ayub disembuhkan. Tuhan memberikan berkat fisik kepada Ayub. Di ayat 10 Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi penyakit dia sembuh total. Penyakit yang katanya dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Sakit sampai dia ambil gelas beling, kemudian dia gores-gores dirinya. Entah penyakit apa itu. Sembuh. Kemudian bukan hanya itu. Tuhan kasih dia berkat-berkat jasmani. 2 kali lipat Tuhan bilang. Sehingga kalau kita bandingkan jumlah harta dia dengan di depan, di pasal 1 saja kita sudah wow dengan apa yang dia miliki. Maka di sini lebih hebat lagi. Kambing domba 14.000 ekor. Unta 6.000, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Luar biasa. Ya. Berkat yang luar biasa. Tuhan pulihkan dia secara sosial. Ketika dia sakit, semua temannya menjauhi dia. 3 teman yang datang ini pun ternyata malah berpikiran negatif tentang dia. Istrinya sempat suruh dia mati saja. Ya. Kita tahu anak dia meninggal. 10 orang. Tetapi Tuhan pulihkan. Dia 17. Setelah itu semua orang datang lagi kepada dia. Makan bersama dengan dia. Ini adalah, jadi ada di pasal 1 dimulai dengan anak-anak Ayub makan. Pesta-pesta. Diakhiri dengan Ayub juga menikmati makan bersama dengan lain. Persekutuan dengan yang lain. Kemudian dia dapat anak lagi. 7 orang anak laki, 3 orang anak perempuan. Nah ada yang berkata, kalau Tuhan lipat gandakan 2 kali lipat semuanya, kenapa dia nggak dapat 20 anak lagi? Begitu kan? Kan anak awal dia 10. Kenapa nggak Tuhan kasih 20 kalau begitu? Wah, nomor 1, repot di istrinya ya kalau tambah 20 lagi. Gitu ya.
Nomor 2, karena jiwa itu bersifat kekal, jadi 10 anak yang sudah meninggal itu tetap akan ketemu Ayub nanti. Jadi tidak kehilangan mereka, tidak seperti kambing domba. Ya kan? Jadi dia dapat 10 lagi, berarti total memang dia punya 20 anak kalau begitu. Total dia punya 20 anak. Yang menjadi fokus malah 3 anak perempuannya katanya. Yemima, Kezia. Yemima dan Kezia sering dipakai menjadi nama anak perempuan. Tapi saya jarang sih ketemu ada anak perempuan dikasih nama Keren Hapuk gitu ya. Padahal ini salah satu nama ini juga ya. Atau takut diplesetin kali ya. Jadi Keren Bapuk atau apa begitu. Ya ini Yemima, Kezia, Keren Hapuk katanya tidak ada. Ini tiga anak perempuan Ayub ini menjadi wanita-wanita yang paling cantik di negeri itu. Ya. Dan dia bahkan dikasih hidup 140 tahun. Nah kita tidak tahu berapa umur Ayub sebelumnya. Tapi dia tidak mungkin terlalu muda. Ya, karena Elihu pernah berkata, kalian sudah tua, aku masih muda, makanya aku tidak langsung bicara. Berarti umur Ayub di atas Elihu. Kita tidak tahu persis, tapi kalau kita menebak-nebak, kalau misalnya temanya masih 2 kali lipat, dan 140 itu 2 kali lipat, bisa jadi umur Ayub awalnya adalah 70. Ya, Tuhan kasih 2 kali lipat lagi, 140, berarti total hidup dia 210. Kalau hidup dia 210, berarti dia benar sesuai dengan dugaan kita, hidup di sekitar zaman sedikit sebelum Abraham. Ya, karena Abraham sendiri sampai 175, Ishak 180 dan sebagainya. Jadi sekitar di zaman-zaman itulah, gitu ya, atau sedikit di atasnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita berkata, kapan saya diberkati seperti ini, seperti Ayub? Anda mau diberkati seperti ini, seperti Ayub, saudara? Anda mau nggak mengalami penderitaan Ayub? Kalau ditanya, Anda mau nggak mengalami penderitaan Ayub? Tapi intinya adalah, kalau kita ikut Tuhan, bertekun. Tadi kitab Yakobus berkata, bertekun. Maka kita akan mendapat berkat pada akhirnya. Dan kalau bukan di dunia ini pun, ingat bahwa hitungan akhirnya adalah nanti dalam kekekalan. Dalam kekekalan kita akan memiliki kekayaan yang jauh lebih dari ini. Kita akan memiliki tubuh kemuliaan yang umurnya jauh lebih dari Ayub. Kita akan ketemu dengan orang-orang dan tubuh kita sendiri pun sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Yang kecantikan dan ketampanannya tidak dapat ditandingi di dunia ini. Dan yang paling indah di antara semuanya adalah kita akan bersekutu dengan Tuhan sendiri. Itulah berkat pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kitab Ayub telah mengajar kami untuk berfokus pada Engkau dalam situasi apapun hidup ini. Bahkan dalam kesengsaraan. Terutama dalam kesengsaraan, ya Tuhan. Biarlah itu menjadi saat-saat kami justru semakin dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah yang segala-galanya di atas segala-galanya. Dan kami yakin Engkau menyayangi kami di dalam setiap apa yang kami lalui. Pimpin Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.